Halo Pak, Bu, gimana Pak kabarnya hari ini? saya baik. Oke, gimana perjalanannya ke sini Pak? Waduh, macet ya. Sama Sama, saya juga macet tadi, terjebak macet di Simpang Surabaya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Ramawati. Saya mediator bersertifikat di kantor Natus Tintiara ini. Saya sangat senang sekali sebelumnya bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian dan berterima kasih banyak kepada Bapak karena sudah memilih saya sebagai mediator dalam mediasi hari ini. Selanjutnya saya ingin berkenalan lebih dulu dengan bapak-bapak sekalian agar kita saling mengenal satu sama lain. Siapa dulu nih yang mau memperkenalkan diri Pak? Oke, silakan Pak. Jadi Bu, saya Muhammad Askulaska, saya direktur dari perusahaan PT Bank Mandiri, Bu. Baik, silakan Pak. Baik, nama saya Arsyil Ikram. Saya seorang wartawan di PT Serambi Mekah News ya. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya Bapak-bapak sekalian. Selanjutnya saya akan memulai menjelaskan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan dari mediasi ini. Jadi, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak itu saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu dari permasalahan. Nah, tujuan dan maksud dari mediasi ini adalah untuk menciptakan ruang bagi para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi, melalui mediasi ini diharapkan kepada bapak-bapak sekalian dapat menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga hubungan kalian nantinya akan tetap terjaga dengan baik. Proses mediasi ini bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh umum. Jadi, di mana hanya para pihak dan saya saja yang mengetahui masalah ini. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi ini. Jadi, saya tidak memiliki kewenangan memutuskan dan tidak memiliki kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Apakah para pihak paham? Paham. Nah, selanjutnya di dalam proses mediasi ini ada tahapan kaukus. Nah, kaukus ini adalah pertemuan terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan Bapak ataupun sebaliknya saya dengan Bapak Arsyil. Di mana di sini kita akan membahas isu-isu tertentu yang mungkin tidak ingin diungkapkan di depan pihak lawan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam dan memahami kepentingan serta posisi masing-masing secara lebih baik. Nah, kaukus ini dapat kita lakukan kapan saja selama proses mediasi, baik di awal, pertengahan, maupun di akhir mediasi, bergantung dengan persetujuan dari bapak-bapak sekalian. Bagaimana, apakah Bapak setuju dengan adanya kaukus? Kalau menurut saya, Bu, saya nggak setuju, Bu, dengan adanya kaukus ini. Karena saya pribadi pengen cepat masalahnya siap, Bu. Baik, bagaimana pendapat Bapak Arsyil? Saya juga itu kata dia, saya juga malas berlama-lama dengan kasus ini. Mau cepat siap ya. Baik, berarti kesimpulannya kita tidak akan melakukan kaukus ya Bapak-bapak. Namun apabila menurut saya ada informasi yang saya perlukan, saya akan tetap melakukan kaukus. Selanjutnya, kita akan menentukan terlebih dahulu tata tertib mediasi agar mediasi ini dapat berlangsung dengan tertib dan berjalan sebagaimana mestinya. Bisa dimulai dari Bapak Aska terlebih dahulu tata tertibnya Pak? Mungkin dari saya, Bu, jangan menyela saat orang berbicara, Bu. Oke, baik. Apakah ada lagi? Itu aja, Bu, dari saya, Bu. Oke. Bagaimana dengan Bapak Arsyil? Mungkin kalau dari saya, Bu, jangan ngomong kasar, jangan ngomong sambil nunjuk lah. Oke, baik. Apakah ada lagi tanggapan atau saran yang mau diberikan Bapak-bapak? Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak. Nah, selanjutnya tata tertib dari saya agar proses ini berlangsung dengan lancar. Yang pertama, ada tata tertib dari Bapak Aska, yaitu tidak menyela pembicaraan salah satu pihak saat berbicara atau dapat berbicara saat saya izinkan. Yang kedua, saran tata tertib dari Bapak Arsyil yaitu tidak diperkenankan mencaci maki atau berkata kasar atau mengumpat dan menunjuk-nunjuk salah satu pihak selama proses mediasi berlangsung. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam saat mediasi berlangsung. Yang keempat, tidak meninggalkan ruangan saat mediasi belum selesai dan sebelum saya izinkan untuk keluar. Bagaimana Bapak-bapak, apakah setuju dengan tata tertibnya? Saya setuju. Baik, dalam hal ini berarti ada 4 tata tertib yang harus diindahkan oleh kedua belah pihak agar proses mediasi ini dapat berlangsung dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Baik Pak, silahkan berikan tanda tangan. Oh, ini gua. Baik, selanjutnya para pihak menentukan jadwal pertemuan mediasi. Boleh dari siapa dahulu? Dari saya mungkin, Bu. Oke, baik. Mungkin dari saya, Bu, 2 kali seminggu, Bu. Gimana Bapak Arsyil? 2 hari seminggu. Nah, untuk harinya bagaimana? Mungkin dari saya mungkin hari Selasa dan Jumat. Bagaimana Bapak Aska, apakah setuju? Sampai Jumat. Mungkin bisa lalu saya utarakan. Baik, dikarenakan para pihak telah setuju, kita bisa melangsungkan mediasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi terlebih dahulu. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak.
Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Dan yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Jadi proses negosiasi ini adalah mencari kesepakatan. Kita akan menyusun kesepakatan akhir dengan syarat harus terdapat itikat baik selama proses berlangsung dan penentuan kesepakatan tersebut, agar tidak ada yang tersakiti maupun menyakiti nantinya, karena mediasi ini dilakukan demi kebaikan bersama. Bagaimana? Apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Ya, baiklah, kita mulai mediasinya. Bagaimana kalau kita mendengar terlebih dahulu keterangan dari penggugat, yaitu Bapak Aska. Silakan. Ya, Bu. Jadi Bu, pada tanggal 1 September tuh Bu, dia Pak Asil punya uang saya sekitar 20 juta rupiah Bu. Uangnya memang dari kasih balik Bu, tapi belum sepenuhnya. Bapak Asil baru kasih balik ke saya uang 15 juta Bu. Dengan kemarin tuh Pak Asil pinjamnya dengan alasan kalau nggak salah saya ada sanak saudara Pak Asil yang sedang sakit. Cuman itulah Bu, masalah ini dah berlangsung selama 3 bulan. Saya kan juga perlu uang 5 juta nih, 5 juta sisa nih. Kalau bisa, dari kemarin itu udah saya minta Pak Asil, cuman belum ada jawabannya mungkin Bu. Gitu aja Bu. Baik, apakah dari keterangan yang ditambahkan? Ada Bu, itu jauh. Bagaimana dengan Pak Asil? Memang benar Bu, saya belum mengembalikan uangnya. Jadi saya sudah mengembalikan 5 juta, tinggal 5 juta lagi. Itu pun karena sekarang orang tua saya sedang dirawat di rumah sakit. Jadi saya belum bisa mengembalikan uang itu. Uangnya dipakai buat biaya operasi orang tua saya. Saya juga minta tambahan waktu Bu, sama Pak Aska. Oke, baik. Apakah dari keterangan yang ingin ditambahkan Bapak-bapak? Ada Bu. Silakan. Saya akan memberikan tambahan waktu Bu. Mau saya berikan tambahan waktu 2 bulan lah Bu. Asalkan lunas langsung sama uang ini. Oke, baik. Jadi setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, penggugat menginginkan uang pinjaman tersebut dikembalikan secepatnya dan memberikan tambahan waktu kepada tergugat. Dan kedua, tergugat meminta tambahan waktu untuk mengembalikan uang tersebut. Saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara para pihak dapat diperbaiki dan dilanjutkan. Jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan, yaitu bagaimana Bapak Arsil mengembalikan uang tersebut dan bagaimana pembayarannya. Baik, di sini saya sebagai mediator dapat menyimpulkan dan memberikan saran yang terbaik untuk kedua belah pihak. Yang pertama, sisa hutang Bapak Arsil sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, Bapak Arsil akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 2 bulan, di mana jadwal pembayarannya yaitu 2.500.000 setiap bulannya, dan dibayar pada tanggal 10 November 2024 dan juga 10 Desember 2024. Terkait dengan bunganya, tidak ada bunga tambahan yang dikenakan atas hutang tersebut. Dan apabila Bapak Arsil tidak dapat membayar tepat waktu, maka akan melakukan mediasi ulang. Bagaimana Bapak-bapak sekalian, apakah setuju? Setuju. Saya setuju. Oke, baik. Atas persetujuan dari kedua belah pihak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sudah tercapai kesepakatan bersama, dan kedua belah pihak setuju bahwa mengenai pelunasan selama 2 bulan ke depannya, dan hubungan antara keduanya ini dapat membaik ke depannya dan dapat diselesaikan tanpa dilanjutkan ke pengadilan. Maka naskah kesepakatan ini akan kita tuangkan ke dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Baik, silahkan ditandatangan Bapak. Ini Bu. Ya. Oke, baik, karena sudah melalui persetujuan dari kedua belah pihak, saya nyatakan mediasi ini telah selesai. Nah, bagi Bapak Aska dan juga Bapak Arsil, silahkan berjabat tangan sebagai bukti bahwa selesai mediasi. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.